Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak-bapak, Ibu, jamaah pengajian Ahad pagi di mana ini? Pleret, Anjatan, rahimakumullah. Mari kita berusaha untuk mengetahui bahkan melaksanakan apa yang menjadi keinginan Allah. Ya, salah satu di antara sekian banyak keinginan Allah pada kita, yaitu Allah ingin menolong panjenengan. Pirsa dereng guna jenengan mereka dipun kersake, Gusti Allah kepengen nulungin jenengan itu. Ya. Allah ingin menolong panjenengan, untuk itu kerso gitu. Hendaklah jenengan itu kerso ditulung karo Gusti Allah. Kerso mboten, Bu? Nek bapak-bapak mung ora satekoni gelem mergo apa? Urip abot nek ya ora oleh pitulungane Gusti Allah. Gini, mboten, Pak? Nah, ibu-ibu enteng apa abot, Bu? Abot juga, abot ya kudu gelem ditulung karo Gusti Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyan surkumullahu fala ghaliballakum gitu. Jika Allah sudah menolong panjenengan, maka tidak ada satupun yang bisa mengalahkan panjenengan itu. Kita nggak akan bisa dikalahkan oleh siapapun, termasuk oleh rasa ngantuk, lelah, kemudian malas yang bisa menjadikan gagal, sakit, marah-marah, dan terusnya. Nggak ada satupun yang bisa mengalahkan kita kalau kita sudah ditolong oleh Allah. Supaya kita ditolong oleh Allah, ternyata kita harus menolong Allah itu. Ya. Ini menjadi pelajaran yang terbaik yang namanya simbiosis mutualisme atau musyarakah fil khairat, kerjasama yang baik, saling menguntungkan, itu menjadi penting sekali. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, ya kita harus menolong Allah. Bagaimana cara kita menolong Allah? Yaitu dengan cara yang mengikuti keinginan Allah. Apa itu kira-kira? Bagaimana kita menolong Allah? Allah itu bukan butuh pada kita, tetapi kita yang butuh pada Allah. Ya penuhilah keinginan Allah itu. Penuhilah keinginan Allah, maka Allah akan menolong panjenengan. Itu. Di antara keinginan Allah itu sendiri yaitu Allah ingin menolong panjenengan. Rasul pernah mengingatkan, ya, tolonglah dirimu sendiri itu. Bahkan Rasul pernah mengatakan irba'u ala anfusikum, kasihanilah dirimu sendiri. Orang hidup ini kan sekedar menanam, memetik. Ini jangan memetik hasil tanaman orang lain. Ya, kita setiap hari hanya menanam terus tidak pernah memetik juga salah. Ya seharusnya kita menanam sambil memetik. Menanam apa yang kita tanam, memetik apa yang kita tanam itu juga. Ya,
Jangan sampai hanya memetik tanaman orang lain, jangan hanya menanam terus nggak pernah memetik. Para ulama membuat kaidah berdasarkan Quran. Kalau Quran itu ya di surat Ar-Rahman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan yang lain. Ulama mengatakan min jazail khairi al khairu ba'dahu wa min jaza'is syarri asyarru ba'dahu. Ya, balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya atau kebaikan yang lain. Balasan dari kejelekan adalah kejelekan-kejelekan yang lain. Orang kalau hari ini mencoba baik, nanti baik, besok seterusnya baik terus. Hari ini mencoba jelek, nanti jelek, besok semakin jelek. Yang kita tanam ada dua bentuk, yaitu secara materi, yang kedua secara non materi. Secara materi, ya mau panjenengan menanam apa itu, pohon-pohon ditanam. Ya, yang kira-kira kita bisa memetik. Kalau kita nggak bisa, ya anak cucu kita atau orang lain yang bisa memetik, tapi yang bermanfaat. Yang non materi berupa amalan-amalan, itu juga bisa untuk kita petik sendiri atau anak cucu kita yang bisa ikut memetiknya. Nah, kemudian di antara perintah Allah yang nanti mari kita koreksi bareng-bareng adalah tentang zikrullah. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-41 Allah menyuruh pada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kalau khitabnya hari ini saya sampaikan kepada panjenengan, yuk, wahai jamaah pengajian Ahad pagi di RB Pelarat ini, uzkuru, ingatlah panjenengan semuanya Allah kepada Allah, ingat Allah, zikron katiron, dengan ingat yang banyak. Bahasa agamanya zikir, bahasa kita itu ingat. Ingat kepada Allah itu tidak hanya dalam bentuk lafaz ucapan, tidak hanya itu, lebih dari itu termasuk perbuatan. Yang lebih penting lagi tentang konsep ini adalah kesadaran. Dulu pernah saya sampaikan barangkali nggih, orang yang sering ngaji itu mestinya bisa ma'rifatun nafsi ma laha wa ma alaiha, bisa menyadari, mengenali tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan menyadari akibatnya. Kalau kita sudah ngaji, sering ngaji, harus semakin tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan akibatnya. Di antaranya adalah tentang ingat kepada Allah. Ini harus kita lakukan, bagaimana cara melakukannya, dan kemudian dampaknya. Ya. Ingat kepada Allah itu, zikir kepada Allah. Misalnya gini, kita sedang duduk kayak gini, ya harus ingat kepada Allah. Kita sedang umpama berdiri, harus ingat kepada Allah. Sedang tiduran, sedang jalan-jalan di kendaraan, ya kendaraan sendiri, kendaraan umum, itu juga selalu dalam keadaan ingat kepada Allah. Sedang makan pun ingat Allah. Termasuk sedang tidur pun harus ingat Allah. Sedang bekerja, sedang di sawah, sedang di manapun pokoknya, seharusnya ingat kepada Allah. Tapi kalau kita tanya, sudah belum? Sudah. Selalu ingat kepada Allah dalam keadaan apapun, dan ingatnya banyak.
Ingat banyak maksudnya lebih banyak mengingat Allah dibanding mengingat yang lain. Ya, lebih banyak mengingat Allah dibanding mengingat selain Allah. Contoh termasuk mama, saya tanya kepada panjenengan kalau saya belum bisa. Sholat itu adalah zikrullah, termasuk yang terbaik. Zikir kepada Allah atau ingat kepada Allah yang terbaik, terbesar adalah sholat. Tapi sudahkah kita ketika sholat itu hanya mengingat Allah? Oh itu. Kadang-kadang kita sedang sholat yang betul-betul mengingat Allah, sholat itu bentuk salah satu bentuk mengingat Allah. Ini malah sing diingat-ingat saliyane Gusti Allah. Nah, itu kan. Kenapa ya? Ya itulah, mari kita koreksi bareng-bareng. Makanya hasilnya apa itu? Makanya hidup kita ya sekedar kayak gini. Ya masih ada untungnya. Masih ada untungnya. Kalau kita melihat saudara kita yang ada di Cianjur saat itu. Ya saat ini sedang kena musibah apa Bu? Gempa bumi. Berapa banyak tulisan menyoroti dari sudut pandang kemaksiatan. Ya tentu yang disoroti diantaranya itu. Ya sekitar sana khususnya kampung tertentu yang namanya itu kemaksiatan kemanusiaan, kemaksiatan ketuhanan itu sudah hampir 100% katanya itu. Saya lihat di media lewat HP itu. Diunggah ke semacam Facebook dan macam-macam. Padahal siapapun yang melakukan kemaksiatan pasti akan mendapatkan azab dari Allah. Umpama satu orang mengerjakan di rumah sendiri, rumahnya itu berada di RT tertentu, RT tertentu berada di desa tertentu, desa tertentu berada di kecamatan tertentu, kabupaten tertentu. Itu jangan berharap hanya kena dirinya, tapi bisa juga sampai kabupatennya atau desa yang lain, kecamatan yang lain kena. Itu. Orang yang melakukan kemaksiatan atau kedurhakaan, apalagi kedurhakaan menyangkut kemanusiaan dan ketuhanan, saat itu pasti tidak ingat kepada Allah. Ingat kepada selain Allah lebih banyak. Ternyata Allah mengingatkan kepada kita tadi, ya, uzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Zikirlah kalian pada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah panjenengan di waktu pagi dan petang. Nah, zikir yang banyak itu sesuai dengan aktivitas kita, macamnya kita apa? Duduk aktivitasnya, berdiri, berbaring, pergi jalan-jalan, lari-lari, olahraga, bekerja, makan, minum, terus apalagi santai, mungkin termasuk baca Quran, berdoa, ya, gojekan dengan anak cucu dan sebagainya, suami istri, itu harus nantiasa dalam keadaan ingat kepada Allah. Jangan sampai lupa. Contoh lagi, orang yang selalu ingat kepada Allah, pasti ia akan ditolong oleh Allah, dilindungi dari segala macam kejahatan dan akan memperoleh segala macam kebaikan. Itulah hasilnya. Saya pernah ngomong-ngomong dengan teman-teman ya tentang kecelakaan di jalan atau kecelakaan lalu lintas istilahnya. Ya, kesimpulannya setelah kita melakukan diskusi, kemungkinan besar orang-orang yang kecelakaan di jalan itu ketika akan berangkat tidak berdoa, ya, alias lupa kepada Allah. Kemudian ketika di jalan pun
yang diingat macam-macam, pikirannya nggak konsentrasi ketika naik kendaraan. Hampir pasti begitu. Apa karena nggak tahu, apa lupa? Kemungkinan karena nggak tahu doanya, kemungkinan karena lupa. Gitu. Padahal setiap kali orang mau keluar rumah mestinya berdoa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Panjenengan tadi berdoa itu belum? Sudah, semuanya. Kemudian naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ketika kita melakukan doa itu harus ada disadari ini mengerjakan perintah, ini kehendak Allah dan Rasulnya. Maka Allah akan memberikan hasil berdasarkan penjelasan Rasul. Siapa yang keluar rumah mengucap Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, setan-setan nyingkir semuanya. Tujuan yang akan dituju tercapai. Padahal setan itu kan musuh yang paling nyata bagi manusia, yang sehingga kita selalu diperintah oleh Allah untuk a'udzubillah minasyaitonir rajim. Saya tanya dulu pada panjenengan, ar-rajim diterjemahkan apa biasanya? Ar-rajim yang terkutuk. Kok gitu ya? Ar-rajim itu bentuknya isim fa'il. Isim fa'il itu yang melakukan perbuatan. Kalau yang terkutuk kira-kira yang melakukan perbuatan atau yang dikenai perbuatan? Yang terkutuk itu artinya pihak yang melakukan perbuatan atau yang dikenai perbuatan. Bukan pelaku toh. Tapi kalau ar-rajim itu bentuknya isim fa'il, berwazan fa'ilun, seperti Allah punya sifat rohimun, samiun, basirun, alimun dan sebagainya, itu sifat maha. Rojim itu dari kata rojama, artinya melempar, melempari, merajam itu. Ar-rajim berarti orang yang melempari. Setan ar-rajim berarti setan yang selalu setiap saat melempari. Aku berlindung dengan Allah dari setan yang melempari diriku dari segala macam arah dengan segala macam benda. Itu. Tapi kalau setan-setan tadi nyingkir semua, minggir, nggak berani melempari panjenengan, apalagi jenengan dilindungi dari depan, kanan, kiri, belakang, atas. Lemparan-lemparan yang dilemparkan oleh setan kepada panjenengan nggak akan mempan. Ini kalau selama ini terjemahannya ar-rajim yang terkutuk, ya nggak ada manfaatnya apa-apa. Mestinya kalau sudah terkutuk kan kelepek-kelepek udah ya Pak, setan nggak bisa mengganggu. Ini mungkin barangkali itulah realitasnya manusia dengan setan itu seperti dua orang bertinju, yang satu matanya ditutup, yang satu matanya terbuka. Kira-kira menang mana? Seharusnya menang yang terbuka, tetapi karena manusia meskipun matanya ditutup, tapi oleh Allah dilindungi dari lemparan-lemparan setan, sehingga manusia itu selamat. Sehingga tolong kita perbanyak ya, sering a'udzubillah ya. Kalau Quran ya termasuk min hamasyati syayatin, itu kan, ya kan. Lanjutnya lagi, saya tidak akan maturi itu sebenarnya. Orang yang keluar rumah membaca Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, itu akan dilindungi oleh Allah dari segala macam
gangguan-gangguan dan akan memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan tujuannya. Nah, orang yang mengucap itu jelas itu orang yang zikir, ingat kepada Allah. Lalu juga diikuti dengan caranya gimana untuk memperoleh atau untuk mengerjakan tujuan itu. Hasilnya apa, akibatnya apa. Orang yang kemudian naik kendaraan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, itu juga dalam rangka mengamalkan perintah Allah. Artinya Maha Suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini untukku. Nah, hanya Allah lah yang mampu menundukkan, menguasai kendaraan ini, lalu kendaraan ini ditundukkan untukku. Kalau orang naik kendaraan kemudian malah dikuasai oleh kendaraannya, orang itu nggak bisa menguasai kendaraannya, yang terjadi pasti kecelakaan. Apalagi kecelakaan itu biasanya disebabkan oleh faktor dirinya maupun orang lain, atau mungkin faktor, istilahnya faktor alam. Ada faktor manusia dan faktor alam. Itu contoh bentuk zikir, ingat kepada Allah ketika akan keluar rumah naik kendaraan. Kemudian selama dalam kendaraan mestinya orang itu juga dalam keadaan zikir, ingat kepada Allah. Zikir itu bisa dengan lisan-lisan yang terucap, misalnya subhanallah, la ilaha illallah dan terusnya, atau selalu ingat, ya, mengingat Allah ini. Kalau orang yang selalu ingat pada Allah nggak mungkin membayangkan akan melakukan kejahatan. Kalau orang selalu ingat kepada Allah, pasti Allah akan ingat orang itu kemudian memberikan pertolongan, perlindungan. Jadi saya yakin sebagian besar orang naik kendaraan akan kemana, kadang yang dipikir macam-macam, yang itu menunjukkan sifat lupa kepada Allah. Padahal Allah itu selalu menguasai dirinya. Itu contoh satu saja dalam hal bepergian keluar rumah, ya. Itu kadang diantara umat manusia banyak kali yang lupa kepada Allah. Padahal pernah saya sampaikan pernyataan Rasul, mamin khorijin yakni yahruju min baitihi illa biyadahi royatani. Setiap orang keluar rumah, di depan rumahnya ada dua bendera kecil, itu kan. Itu kemungkinan seorang kalau pergi tidak ingat kepada Allah, diikuti oleh setan dengan membawa bendera. Kalau ingat kepada Allah, diikuti oleh malaikat, kita dilindungi di bawah bendera malaikat. Yang saya kadang-kadang ya rada tesi gemes karo awakku dhewe. Allah Akbar, muncul ingatan-ingatan yang banyak. Bapak Ibu, itu memang pernah terjadi, baik pada diri orang biasa maupun Rasul sendiri. Untuk itu ada yang harus kita sikapi, ya. Khusus untuk sholat ini ya, saya sampaikan penjelasan Rasul. Intinya gini, idza kanal abdu qoma yusolli istaqbalahu rabbuhu atau istaqbalahu Allahu biwajhihi. Kalau ada seorang hamba berdiri sholat, maka Allah menghadapkan wajahnya ke orang yang sholat itu. Jadi sedang berhadapan-hadapan dengan Allah. Allah betul-betul melihat, memperhatikan. Untuk itu sampai berapa lama pun Allah tidak akan bosan, sampai orang itu sendiri yang bosan. Untuk itu jangan banyak menengok-nengok, menoleh ke atas ke bawah, kanan kiri, karena sedang berhadapan dengan Allah. Lalu jangan pula menghadap
ke mama saya ke sana itu, tapi hadaplah ke tempat sujud. Itu juga pelajaran yang terbaik. Kalau kita nanti berhadapan-hadapan dengan orang lain juga jangan saling tatap mata itu. Ya tundukkan ke bawah. Tapi jangan terlalu ke bawah, nunduk kayak gini sampai merem apalagi. Tetap fokus ke tempat sujud. Dulu sahabat bernama Anas bin Malik bertanya, ya Rasulullah, aina ad'u basori fis sholati. Bagaimana atau kemana saya meletakkan pandangan mataku ketika sholat? Jawaban Rasul, fi maudhi'is sujudi, ke tempat sujud. Jangan merem, jangan noleh-noleh, jangan ke sana, fokuslah ke tempat sujud. Dulu Rasul pernah sebelum ayat alladzina hum fi sholatihim khoshi'un pada surat Al-Mu'minun ayat kedua itu iltafata, artinya sholat sambil ya nengok-nengok, mungkin gak konsentrasi. Lalu kemudian to'a wa nakasa fil ardi, menunduk, lebih cenderung ke melihat ke tanah. Untuk itu pula Bapak Ibu, kemudian ya selama sholat itu betul-betul harus dalam keadaan ingat Allah. Segala yang bisa mengganggu dari ingat Allah harus dihindarkan. Termasuk dulu pernah Rasul diceritakan ya, utiya ila Rasulillah salam al-khamisah laha a'lamun. Rasul diberi hadiah, kira-kira kalau kita ya karpet atau gelaran itu yang bergambar. Ternyata saholatni, kata Rasul, ini menggangguku ketika sholat. Kembalikan saja ke pembuatnya. Pembuatnya siapa? Namanya Abu Jahm. Rasul minta ganti saja yang polos. Yang polos itu menjadikan orang konsentrasinya nggak terganggu. Sehingga dari itu kemudian muncul pembicaraan di kalangan para ulama tentang hukum sholat. Hukumnya orang sholat memakai busana yang kira-kira ada gambarnya, ada tulisannya yang bisa dibaca, diperhatikan oleh orang yang ada di belakangnya, seperti sambil kampanye atau menjadi bintang iklan. Itu boleh enggak? Ya hukumnya mulai dari makruh tanzih hingga makruh tahrim. Makruh tanzih itu bahasa kita ora sopan. Makruh artinya dibenci, tanzih itu dalam rangka mensucikan, membersihkan diri, membersihkan jiwa. Orang yang membersihkan jiwa dengan cara menghindari yang makruh-makruh itu namanya makruh tanzih. Kalau makruh dibenci itu, makruh hanya dibenci, bisa menimbulkan kesalahan, itu makruh tahrim. Ya, bisa haram itu. Contoh ya, kaki umpama gitu. Seorang sholat berjamaah, di belakangnya itu ada yang jamaah lainnya. Di baju belakangnya atau mungkin termasuk sarung itu ada tulisan yang bisa dibaca oleh orang yang di belakang. Itu namanya orang itu telah melakukan perbuatan yang makruh, bisa sampai haram, bisa sampai atau minimal rasopan. Lagi sholat kok jadi bintang iklan atau malah jadi orang yang sedang kampanye, ya, jadi pendukung sesuatu. Termasuk njauh bapak-bapak nganggo sarung kira-kira piye Pak jenengan? Kan ngisor cilik ana tulisan ana label produk itu ya. Nah, biasanya mesti nggak mungkin kebalik sengaja itu pabriknya.
Nah iso iku diselehkan dhuwur melu dibundel itu sih apa itu. Aja malah dipamerkan nang mburi dipaske ngisor dhewe meneh biasane jamaah sing mburi mesti maca. Oh sarunge atlas gajah duduk mangga dua apa dua mangga. Biasanya kan gitu. Itu secara hukum ya dihukumi menjadi makruh. Ya, lalu kalau kita jadi korban, jadi korban ya. Jangan sampai melihat orang yang di depan kita pakai seperti itu, ya iso rasa weruh wae. Menunduklah ke kemana? Ke tempat sujud. Jangan menjadi korban, jangan sampai menjadi pelaku. Dua-duanya tetap salah. Karena apa? Ini termasuk melanggar perintah pelarangan ya. Allah pernah menyuruh pada kita dengan pertanyaan tapi isinya larangan. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 115 itu. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah panjenengan mengira bahwa kami menciptakan panjenengan hanya untuk main-main? Artinya itu jangan. Itu namanya al-istifham lil ingkari. Pertanyaan untuk membantah, mengingkari. Jangan mengira, jangan melakukan perbuatan main-main. Allah itu menciptakan kita sangat serius. Coba tolong Bapak Ibu dijawab ya. Di dunia ini ada sekian banyak yang namanya tanaman-tanaman, pohon-pohon. Siapa yang mencipta? Untuk siapa? Untuk manusia. Allah menciptakan sekian banyak hewan. Untuk siapa? Untuk manusia. Kira-kira hanya sekedar main-main apa sangat serius? Sangat serius sekali. Tidak ada main-main. Bahkan tidak ada satupun yang batil. Ya ma khalaqta hadza batila. Itu kan kita berdoa mengatakan kepada Allah ya. Ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada satupun yang kau ciptakan ini yang batil atau sia-sia. Allah melarang perbuatan main-main. Termasuk kalau saya tanya jenengan, ya, kenapa orang sholat itu kaum laki-laki yang terbaik di depan, yang perempuan di belakang? Selain karena perintah Rasul, kenapa itu? Ada apa itu? Karena dulu Nyun Sewu dulu, atau mungkin jangan sampai terjadi hari ini, perempuan yang di depan belakang perempuan yang depan itu melihat soft laki-laki yang di depannya sedang sholat, sedang sujud, memperhatikan barang yang diantara dua kaki. Baru tahu kan? Jangan nggak pernah tahu karena apa? Nah, karena apa? Pakaian yang dipakai oleh kaum laki-laki zaman sekarang rapet, pet. Ini bukan masalah saru ya Pak, bukan masalah saru. Ya, salah satu diantaranya menurut analisa ya begitu, sehingga soft yang terbaik untuk kaum perempuan yang paling belakang, laki-laki yang paling depan, supaya jangan ada yang main-main. Wong wedok lagi sujud kok malah delok. Nah, delok soft ngarepe sing lagi sujud, sing didelok yang diantara dua kaki. Ya di sini sekarang nggak ada yang berpikir, nggak pernah yang melakukan seperti itu. Tapi zaman dulu main-main sholat itu sambil main-main melihat yang seperti itu. Ya. Itu termasuk kategori main-main di dalam hal sholat dan terusnya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, tadi saya tanya jenengan,
Allah menciptakan tanaman-tanaman, hewan-hewan itu semuanya untuk panjenengan sendiri. Ya, termasuk Allah menciptakan malaikat untuk siapa? Untuk manusia. Apa demi kepentingan manusia? Termasuk Allah rela, nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur demi menjaga panjenengan. Itu sangat serius sekali. Maka sekali kalau panjenengan mengikuti atau memenuhi keinginan Allah, Allah akan menolong panjenengan semaksimal mungkin. Allah sampai rela nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk, itu demi menjaga manusia. Termasuk juga jangan ada manusia yang sia-sia. Tapi tolong sekarang, pernah enggak di antara manusia itu membunuh atau mematikan hewan dengan sia-sia? Pernah enggak kira-kira? Boleh enggak kira-kira? Itu larangan keras. Boleh enggak seorang memangkas pohon, mencabut pohon, menumbangkan pohon, merobohkan pohon dengan sia-sia? Enggak boleh. Kita harus makrifat tadi, mengetahui apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, apa tujuannya. Rasul pernah mengingatkan ya, untuk kita hati-hati. Man qotala musfuron ngabatan ngajja ilallahi azza wa jalla yaumal qiyamah yaqulu ya rabbi inna fulanan inna abdaka qatalani abatan walam yaktulni liman fa'atin. Barang siapa membunuh semacam burung emprit, kalau di sini nih burung emprit, kalau hewan-hewan yang gede itu ya ada apa namanya, ayam, kambing, sapi, jelas dibunuh untuk diapakan kira-kira? Dikonsumsi itu ya, dikonsumsi. Kalau orang manusia tadi membunuh hewan-hewan sejenis itu, apalagi yang namanya at-thair, burung itu toir, itu menyangkut konotasinya segala sesuatu yang terbang. Itu at-thair, dari kata toro yapiru toirun, toiroh, bahasa Arabnya apa toiroh, bahasa Indonesianya pesawat terbang, itu kan toiroh. Ya, toir burung. Kalau toiron ababil, burung ababil. Segala sesuatu yang terbang itu namanya toir, toirun. Ta'irun. Barang siapa membunuh sejenis hewan itu tadi apa? Burung, apalagi sekedar burung emprit dengan sia-sia, tidak ada tujuan yang jelas, dengan cara yang tidak benar, burung-burung tadi ngajja yaumal qiyamah ilallahi, datang kepada Allah berbondong-bondong, tidak hanya satu. Prajurit-prajuritnya burung tadi, anak cucunya, kira-kira kita bayangkan di sawah ada berapa ribu burung prit, nanti yang lainnya itu ikut-ikutan protes. Ya Rabbi, inna abdaka, inna fulanan, wahai Tuhanku, dulu itu hambamu si fulan membunuhku dengan main-main, nggak ada tujuan yang jelas, nggak ada kemanfaatan, ya, qatalani abatan walam yaktulni limanfaatin, membunuh untuk atau hanya main-main, betulanan ora tenanan, nganti mati, tidak untuk limanfaatin, tidak untuk kemanfaatan. Hewan itu diciptakan untuk manusia, monggo diambil manfaatnya. Nah, kira-kira burung prit dibeleh, digoreng, bisa aja.
Ora apa-apa nek akeh ya tetep, tapi tetep dibeleh, jangan sampai jadi bangkai. Itu enggak hati-hati nggih. Itu nanti dikias dengan membunuh hewan-hewan sejenisnya. Ada laron, ada kupu-kupu, ada apa lagi? Belalang termasuk. Rasul melarang la taqtulul jaroda fa innahu junudun min junudillah. Janganlah kalian membunuh belalang-belalang itu, karena belalang itu termasuk tentara di antara tentara-tentara Allah. Kalau panjenengan mau memanfaatkan untuk dikonsumsi, monggo, itu termasuk halal. Berarti kalau mau nangkep belalang harus ada tujuan yang jelas untuk apa ini. Nah, kemudian dimanfaatkan yang jelas dengan cara yang benar. Jangan sampai tidak ada tujuan yang jelas, jangan sampai prosesnya salah. Pada hari kiamat itu nanti mereka akan berbondong-bondong protes, lapor pada Allah, ya Rabbi inna fulanan qatalani walam yaktulni liman faatin. Ya Allah, mereka itu orang-orang itu, manusia-manusia itu kuasa itu ya, telah membunuhku main-main, tidak untuk kemanfaatan. Berarti kalau untuk kemanfaatan boleh, asal itu sesuai syariah. Kalau yang nggak boleh, misalnya semacam babi, ya nggak boleh itu. Ada hewan-hewan yang boleh dibunuh, harus dibunuh, dan ada yang nggak boleh dibunuh. Ya, di antara yang harus dibunuh apa? Man qatala al-wazahu. Ya. Barang siapa membunuh wazah itu kalau bahasa kita sejenis cicak atau tokek itu. Asamul abros. Ya, tokek itu. Tokek, cicak. Barang siapa membunuh tokek atau membunuh cicak, pada pukulan pertama langsung mati. Itu kutiba mi'atu hasanatin, dicatat 100 kebaikan. Itu dianjurkan untuk dibunuhnya. Kemudian pukulan kedua, pukul pertama belum mati, pukulan kedua di bawah 100 tadi kebaikannya, pukulan ketiga di bawahnya lagi, tapi semua ada kebaikannya. Ini jangan disiksa ben okah ganjarane. Tutuk pisan ora mati, tutuk pindo, tutuk ping telu. Nah iso sekali pukul mati. Itu. Dalam penelitian mungkin diantara panjenengan yang sering mendengar atau nonton video, ternyata itu kotoran cicak, kotoran tokek itu mengandung virus yang berbahaya. Kotorannya itu tidak main-main. Apalagi kalau dari segi syariahnya dulu ya. Katanya menurut informasi yang kita dengar dulu ketika Rasulullah SAW hijrah, kan ada masuk ke gua ya, Rasul masuk gua, kemudian ada hewan yang menutupi laba-laba itu nutup pintu gua. Ning hewan semacam tokek tadi malah memberitahu, tokek ada di sini, ada di sini. Lalu itu musuhnya Rasul ragu-ragu antara iya dan tidak. Ya, tokek memberitahu, tapi kok ada sarang laba-laba, itu nggak mungkin itu. Akhirnya pergi. Maka laba-laba itu menjadi tidak boleh dibunuh. Baik dibunuh untuk main-main maupun untuk dikonsumsi. Untuk apa sih? Ya, tujuan kita mematikan hewan itu diantaranya karena ingin memperoleh manfaatnya atau terhindar dari
dampak negatifnya. Minimal 2 itu yang harus kita pegangi. Kenapa panjenengan membunuh hewan? Misalnya atau dibunuh atau menyembelih itu. Kan padha-padha mateni itu. Karena untuk dimanfaatkan, misalnya ya, untuk dikonsumsi. Oh, berarti ini harus ingat pada Allah, harus barangnya halal, jenis hewannya halal. Kalau nggak halal ya jangan. Dibunuh kenapa? Ini bahaya ya kalau nggak dibunuh. Semacam ular. Ada yang dianjurkan untuk dibunuh apa saja? Ular, tikus, kalajengking, terus apa itu? Anjing hitam. Ya. Tentu dengan niat tadi, kalau kita tahu itu perintah tuntunan agama dari segi terhindar bahayanya, ya, dengan cara yang benar. Jangan membunuh dengan cara menyiksa, ya, potong ada ular, potong separuh bagian belakang, dibiarkan masih lari-lari, langsung aja dipukul atau dimatikan, bismillah, matikan. Ya, dan terusnya nggih, monggo disadari. Yang seperti ini sering sekali terjadi. Nanti di akhirat orang itu akan ngerti-ngerti, loh, kok saya seolah-olah menjadi orang yang betul-betul dirugikan itu, merasa nggak pernah melakukan. Karena tadi memang nggak sadar, nggak ingat itu. Berikutnya lagi, memangkas pohon, menumbangkan, apalagi memotong dan sebagainya. Itu juga harus ada kemanfaatan yang jelas dan ada cara yang benar. Meskipun pohon-pohon itu Allah ciptakan untuk kita, ya. Tapi ternyata nggak boleh umpama kita memotong yang dengan cara menyakiti. Apa wit-witan duwe perasaan apa ya? Jadi kan nggawa gitik umpama ya, gitik nggo nutuk-nutuk. Lah menak gitik kan nggo nutuk apa wedhus, wantat wedhus melayu. Ah nggo mukuli pohon-pohon ya nggak boleh. Kalau mau memangkas pohon ya dengan alat yang cocok, apa itu gunting untuk tanaman itu, atau arit atau pedang, parang dan sebagainya, sesuai dengan barangnya, ya. Tujuannya pun harus jelas. Dalam rangka apa ini? Kalau nggak dipotong musim hujan, banyak angin, apalagi sudah tumbuh, sudah gede, tinggi, harus dipangkas. Apa dipangkas tok, apa ditumbangkan sekalian, harus ada pemikiran tujuan yang jelas. Kemudian caranya gimana? Ya menurut mungkin kalau kita bisa berkomunikasi dengan pohon, Mbak Mayu, pohon pun mesti saya yakin punya nyawa itu. Pohon itu kan hidup, tandanya hidup itu apa? Berkembang ya, bertambah besar, tambah panjang, itu tanda hidup. Hidup itu ya bernafas. Pohon kira-kira bernafas enggak ya? Punya perasaan enggak ya? Kita saja yang nggak tahu. Tapi tolong, agama kita telah memberitahu man qata'a sidratan fil falati dan terusnya. Barang siapa memotong pohon, apalagi pohon itu di tempat terbuka itu, di lapangan atau tempat terbuka kayak zaman di Arab itulah itu. Yang biasa pohon itu untuk berteduh manusia, berteduh musafir, berteduh hewan, bahkan banyak hewan yang memanfaatkannya itu, memotongnya dengan sia-sia, nggak ada tujuan yang jelas. Sawwabahullahu wajahu ilan nar. Allah akan menelungkupkan wajah orang itu ke neraka pada hari kiamat. Ya, loh, kan pohon yang saya yang nanam di pekarangan saya kan bebas. Ya, harus ada tujuan yang jelas. Mau diapakan? Ini dalam rangka ben indah, dipangkas supaya tidak berbahaya.
atau untuk kayu bakar, ya monggo. Yang jelas segala sesuatu harus kita memakrifati, tadi makrifat mengenali apa yang harus saya lakukan, bagaimana cara melakukannya, dan tujuan yang jelas. Itu bentuk dari zikir kepada Allah. Ya, zikir kepada Allah itu tadi luas sekali untuk kita aplikasikan. Ini ketok di antara umat manusia banyak yang malah lupa. Contoh lagi ini, bentuk main-main di dalam berumah tangga, main-main di dalam akad nikah. Ya, berumah tangga itu diawali dengan akad nikah. Kalau di kita mungkin tidak ada, tapi tempat lain ada. Biasanya kalau di tempat kita sudah menguntungkan atau diuntungkan, beruntung orang tua atau wali dari mempelai perempuan, angkah tuka wazawajtuka, itu kan, saya nikahkan kamu, saya jodohkan kamu bibinti dengan anak perempuanku, bimahri dengan maharnya apa biasanya? Kalau aku cuma seperangkat sholat tunai, dibayar tunai, lalu tanya ke saksi sah. Tapi di tempat lain dengan mahar mas kawin 1 buah bis, 1 buah rumah, uang 1 miliar dihutang, dicicil, ditunda, boleh nggak? Ya, pada dasarnya boleh. Dengan mahar 1 juta rupiah atau 1 miliar, 1 mobil, 1 rumah umpama, di hutang, tidak tunai, itu boleh pada asalnya, asal ada kesepakatan. Umpama tadi ya, min a'dzamidz dzunubi, termasuk dosa yang besar. A'dzam, besar, dzunub, dosa-dosa. Di antara dosa-dosa besar yaitu anna rajulan tazawwaja imra'atan, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, ya, setelah bergaul lalu dicerai, maharnya dibawa pergi. Ya, itu orang yang betul-betul nggak ingat kepada Allah, nggak zikir pada Allah. Ini tujuannya apa? Akad nikah itu. Oh, mungkin kepengen memberi status kepada perempuan itu, statusnya janda. Kalau sudah nikah jadi janda. Itu termasuk bentuk main-main yang menimbulkan dosa besar. Yang kedua, jangan sampai juga di antara kita man istajaro rajulan fa adhaba bi ujratihi, orang mempekerjakan orang lain lalu upahnya dibawa lari. Ada enggak? Jangan sampai terjadi, misalnya ya mandor bangunan itu. Biasa yang sering terjadi mandor bangunan, ya tiap hari Sabtu membagikan hari Sabtu ya Pak, membagikan upah kerja kepada para pekerja. Umpama ya dari atasan itu 1 juta umpama, ternyata oleh mandornya cuma diberikan kurang dari 1 juta. Pekerja kan nggak tahu, ngertine pokoknya saiki sampean. Itu termasuk yang dosa besar. Yang satu lagi, man qatalal bahaim ngabatan, orang membunuh hewan dengan main-main, nggak ada tujuan yang jelas, nggak mengikuti cara yang benar. Itu termasuk bentuk main-main yang salah dalam pandangan Islam. Kalau main-main yang benar ada enggak? Benar tapi tetap nggak boleh.
Allah memberitahu, "I'lamu annamal hayatud dunya langibun." Ketahuilah bahwa hidup di dunia ini, kehidupan dunia ini hanya permainan. Kalau kita ini sebagai warga dunia, berarti kita itu pemain apa penonton? Jadi kan kira-kira pemain apa penonton gitu? Sudah belum, apa kira-kira pengakuan saja? Seharusnya kita ini adalah pemain. Kalau pemain itu boleh nggak main-main? Kalau penonton boleh sambil main-main. Penonton main-main boleh, tapi kalau pemain tolong, walaupun itu sedang mempermainkan permainan. Sepak bola sepak bola itu kan sekedar permainan. Pemain sepak bola boleh nggak hanya main-main? Nah, contoh sekarang kita ini pemain dunia, untuk itu jangan sampai hanya main-main, harus betul-betul serius ya. Apa yang kita lakukan itu ada tujuan yang jelas, ada proses yang dibenarkan ya. Prosesnya dibenarkan, tujuannya jelas, dan juga niatnya yang benar ya. Jadi masalah pemanfaatan umpama hewan, tanaman ya. Ada hewan-hewan yang boleh dimanfaatkan untuk disembelih, untuk maksud saya dikonsumsi. Ada yang hanya dibunuh kemudian dipendem, dikubur, bukan untuk dikonsumsi ya. Ada yang harus disembelih untuk dikonsumsi, ada yang tidak harus disembelih untuk dikonsumsi. Ada istilah lagi ya, kalau dalam Quran itu hurimat alaikum al-maitah, diharamkan bagi kalian maitah, bangkai. Tetapi illa maitatani, kecuali 2 bangkai. Ada 2 bangkai yang tidak harus yang halal ya. Ada 2 bangkai yang halal, yaitu apa? Belalang dan ikan. Sejenis belalang dengan segala macam spesiesnya, dan ikan ya, tidak harus disembelih. Tapi tolong juga kalau bisa jangan disiksa ya. Umpama nangkep belalang njur di wadah apa ya kira-kira, wadah botol, mati dhewe ning jero, tutup rapet. Kalau bisa gitu kita nangkep belalang, oke niatnya orang apa, kok digoreng kan oleh ya kan, enak lho Bu ya. Niat cari belalang, bawa wadah botol bekas aqua umpama, langsung dipites, dimatikan, tangkep, pites, matikan, masukkan. Kalau masih hidup dimasukkan, lama-lama mati sendiri, itu kan menyiksa. Kalau yang sudah ya sudahlah. Tinggal istighfar saja. Yeah. Nangkep ikan juga gitu kalau bisa. Ya ikan ditangkep, langsung aja dimatikan. Nek urip dilebokne kepis apa isine ya, apa ditusuk ini wis urip terus. Nanti mati secara perlahan. Itu kaki nyun sewu nggih, termasuk kategori yang mematikan hewan dengan main-main. Yeah. Kalau bisa nangkep ikan langsung ditutup kepalanya atau diambil, dibunuh, disembelih ya. Isi perutnya dibersihkan, kemudian masukkan wadah. Itu malah lebih syar'i, lebih baik. Yeah. Ada 2 bangkai yang dihalalkan, yaitu belalang dan ikan. Termasuk bangkai itu adalah orang memotong bagian dari hewan yang masih hidup. Jenengan kepengin masak daging sapi, duwe sapi lemu, motong sithik sampile. Itu juga termasuk kategori main-main namanya. Itu enggak boleh
termasuk kategori bangkai. Dagingnya itu bangkai. Kalau hewannya yang hidup bukan bangkai, tapi dagingnya itu termasuk kategori bangkai. Atau ada yang mengatakan lagi pendapat para ahli fikih, barangnya haram, apa yang babi haram, seto walahmul khinjiri, babinya disembelih dengan menggunakan atau mengucap bismillah nyembelih babi, itu tetap saja barang haram meskipun disembelih, meskipun ya mengucap bismillah barangnya haram, babi disembelih mengucap bismillah itu termasuk kategori bangkai. Berarti babi walaupun disembelih atau tidak disembelih itu bangkai yang haram. Dan terusnya ya, untuk itu kaki ya semakin banyak ngaji, kalau bisa semakin banyak mengerti tambahan-tambahan untuk kehati-hatian, jangan sampai ternyata kita itu melakukan perbuatan yang sia-sia. Terakhir mungkin yang perlu saya sampaikan, pernyataan Rasul ya, ayuhan nas, wahai manusia, inna rabbakum amarakum bittaqwallahi wa antaqulu qaulan sadida. Wahai manusia, sungguh Tuhanmu yaitu Allah telah menyuruh panjenengan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan berkata yang santun. Ya, selalu bertakwa kepada Allah dimanapun berada, dengan siapapun, dengan cara apapun, dan kalau berbicara yang santun. Saya khawatir kalau kepanjangan nanti nggak bisa santun. Ya, dimanapun dengan siapapun kalau bisa ya berkata yang santun. Isinya benar, caranya benar, tujuannya juga benar. Jangan sampai dengan sengaja apalagi mengatakan sesuatu caranya salah, yang dikatakan juga enggak benar, ada tujuan, apalagi menyakiti orang, ngonek-ngonek, bentak-bentak itu kan dengan bahasa yang kasar, intonasi yang kasar, isinya kasar, tujuannya juga kasar. Itu termasuk kata dulu ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, ya, ngan ajsain aktarima yudkhilun nasa annaro, sesuatu apa yang bisa menyebabkan manusia masuk ke neraka. Kata Rasul, alfamu wal farju. Ini loh, ma baina lihyaika, barang yang diantara dua bibirmu. Diantara dua bibir apa? Lidah, mulut ya. Wa ma baina rijlaika, dan diantara dua kakimu, barang yang ada di antara dua kaki dan dua bibir, itu yang terbanyak memasukkan manusia ke neraka. Bisa enggak kalau dibawa ke surga? Bisa. Untuk itu bawalah barang yang diantara dua bibir panjenengan dibawa ke surga untuk zikir kepada Allah. Untuk makan juga, ketika makan zikir kepada Allah. Yang diantara dua kaki juga untuk dibawa ke surga. Ya, nggak boleh dibawa ke neraka. Bisa apa? Bisa. Ciptakanlah, atau ciptakan ya, keluarkanlah keturunan yang banyak, yang soleh-solehah. Ya kan? Kalau panjenengan punya anak banyak, bukan anak banyak ya, anak yang jumlahnya banyak, anaknya jumlahnya banyak, semuanya soleh, solehah, thayyibah, itu mengantarkan ke surga. Sebaliknya, kalau anaknya itu banyak sekali tapi ke neraka semua, itu juga. Atau semua orang Islam nggak ada yang punya keturunan,
Yang terjadi adalah orang-orang kafir, anaknya banyak, mengajak ke neraka. Itu yang monggo dipahami. Ini salah satu bentuk dari topik hari ini, yaitu menjalankan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsiran. Zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dalam setiap keadaan, setiap kondisi, perbuatan, itu selalu ingat kepada Allah. Sedang duduk ya subhanallah dan terusnya. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sampai orang pada yang